Di video kali ini kita akan membahas 11 kunci hidup berkecukupan secara keuangan. Kita akan membahasnya satu persatu. 1. Memiliki penghasilan yang cukup. Kunci hidup berkecukupan pertama adalah memiliki penghasilan yang cukup. Penghasilan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya penting untuk memiliki penghasilan yang cukup. Penghasilan memiliki dua bentuk, yaitu penghasilan aktif dan penghasilan pasif atau passive income. Penghasilan aktif bisa didapatkan dengan bekerja secara langsung seperti menjadi karyawan atau aparat negara. Juga bisa membuka usaha sendiri sebagai wirausaha atau profesional. Di lain pihak, passive income didapatkan bila menjadi seorang investor. Contohnya Anda menanamkan modal di sebuah perusahaan dengan saham, reksadana atau lainnya. Di sini Anda akan mendapatkan penghasilan tanpa terlibat langsung dalam perusahaan itu. Karena tidak bisa dibatasi waktu dan tenaga yang dimiliki, maka potensi penghasilan pasif bisa sangat besar. Dewasa ini juga memiliki dua pekerjaan juga sering ditemui. Satu pekerjaan utama ditambah usaha atau bisnis sampingan. 2. Mengatur pengeluaran Anda. Karena penghasilan biasanya terbatas, maka harus dibelanjakan dengan bijaksana dan jangan sampai pengeluaran ini lebih tinggi dari penghasilan Anda tiap bulan. Salah satu teknik mengatur pengeluaran yang baik adalah membaginya ke dalam 3 bagian pengeluaran, yaitu kebutuhan, keinginan, dan investasi. Pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah hal-hal yang diperlukan untuk bertahan hidup ditambah kewajiban-kewajiban yang harus Anda bayarkan. Contoh kebutuhan adalah makanan, tempat tinggal, biaya anak sekolah, bayar air, beli token listrik, dan lain-lain. Kedua, keinginan. Keinginan adalah beberapa tambahan pengeluaran yang akan membuat hidup Anda lebih lengkap dan menyenangkan. Contohnya shopping, jalan-jalan, hobi, makan di luar, nonton, perhiasan, dan lain-lain. Keinginan akan berbeda untuk setiap orang karena yang disenangi tiap orang juga berbeda. Ketiga, menabung dana darurat atau investasi. Alokasi ketiga ini adalah menabung untuk dana darurat. Jika dana darurat sudah tercukupi, maka dapat dialokasikan ke investasi. Investasi adalah sejumlah uang yang Anda tanamkan ke instrumen investasi agar kedepannya Anda mendapatkan dividen atau keuntungan dari nilai investasi tersebut. Contohnya saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Untuk alokasi ketiga bagian ini dapat Anda tentukan sendiri menurut kondisi Anda. Bisa 50-30-20 atau 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan dana darurat atau investasi. Bisa juga 70-20-10 atau 70% kebutuhan, 20% keinginan, dan 10% tabungan dana darurat atau komposisi lainnya. 3. Membuat dana darurat. Mempersiapkan dana darurat sangatlah penting. Dana darurat merupakan dana cadangan jika ada peristiwa atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, atau peristiwa darurat lainnya yang membutuhkan dana tiba-tiba. Dana darurat biasanya berjumlah 6-12 kali dari kebutuhan bulanan Anda. Untuk mengumpulkan dana darurat bisa mengalokasikan sebagian pengeluaran untuk menabung dana darurat. 4. Menghindari utang. Hindari sama sekali utang atau kredit untuk bergaya melebihi kemampuan, keperluan konsumtif, dan poya-poya. Juga hutang untuk melunasi hutang lain atau gali lubang tutup lubang. Berutang boleh-boleh saja untuk hal yang produktif seperti membeli peralatan yang harus dimiliki untuk mendukung pekerjaan Anda, seperti kredit motor untuk transportasi ke kantor jika menurut perhitungan lebih hemat dibandingkan naik kendaraan umum misalnya. Itu pun cicilannya tidak boleh melebihi 30% dari kemampuan bayar Anda atau penghasilan Anda. 5. Bersedekah. Bersedekah merupakan wujud kepedulian akan sesama. Bersedekah juga akan melahirkan rasa syukur akan apa yang dimiliki sehingga menghindari perilaku berpoya-poya dan berlebihan. Dana untuk bersedekah dapat Anda masukkan dalam alokasi keinginan atau investasi. 6. Jaga integritas dan kejujuran Anda. Integritas dan kejujuran sangatlah penting. Dengan menjaga sumber kekayaan Anda, halal atau legal, maka hidup Anda akan lebih tenang dan aset juga akan aman. Selain itu, kekayaan yang diperoleh dengan penyelewengan dan korupsi misalnya akan menjadi uang panas, mudah sekali menguap karena memang Anda tidak pantas memilikinya. 7. Jaga kesehatan Anda. Tanpa kesehatan yang baik, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Beristirahatlah yang cukup dan selalu jaga kesehatan Anda. Percuma Anda memiliki banyak kekayaan kalau Anda tidak menikmatinya. 8. Pilihlah pasangan hidup Anda. Bagi yang belum menikah, pilihlah pasangan hidup Anda dengan baik. Alangkah bagusnya jika suami istri punya pandangan yang sama dalam mengatur keuangan. Percuma Anda mau mengatur keuangan dengan bijak jika pasangan Anda gemar berpoya-poya dan selalu bergaya melebihi kemampuan. Di lain pihak, hidup juga akan berat jika Anda harus berjuang sendiri, sementara pasangan Anda suka bermalas-malasan dan mudah untuk menyerah. 9. Jaga aspek legal dari harta Anda. Ada beberapa orang kehilangan asetnya karena lalai dalam menjaga aspek legal kepemilikan aset tersebut. Periksa dengan teliti surat-surat kepemilikan jika Anda ingin membeli sesuatu. Juga balik nama semua sertifikat yang Anda pegang menjadi hak milik Anda atau istri Anda.
10. Bekali keturunan Anda dengan bekal yang cukup. Supaya anak-anak Anda tidak hidup tergantung terus kepada Anda, bekali mereka supaya di usia 20-an sudah bisa hidup mandiri. Bekal itu dapat berupa pendidikan yang cukup, juga keterampilan dan keahlian yang dijadikan pilihan untuk karirnya. Bekal yang paling penting adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga semangat yang pantang menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. 11. Jangan wariskan seluruh kekayaan Anda pada ahli waris sebelum Anda meninggal. Supaya Anda dapat hidup berkecukupan sampai Anda meninggal, jangan wariskan seluruh kekayaan Anda sebelum Anda meninggal. Ini untuk berjaga saja. Hidup Anda akan lebih terjamin jika sebagian kekayaan Anda masih dalam kendali Anda sampai Anda meninggal. Jangan lupa siapkan juga surat wasiat agar kekayaan yang Anda pegang sampai meninggal itu dapat terbagi secara adil jika Anda telah meninggal. Demikian 11 kunci hidup berkecukupan secara keuangan. Salam sukses.